Papa, terima kasih buat hari ini, Mas. Kalau Engkau masih beri kepercayaan buat hamba-Mu untuk sharing kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu di masa-masa akhir zaman ini supaya kami teguh berdiri di dalam kebenaran-Mu. Tidak ada yang menggoyahkan iman kami, Tuhan. Karena kami pegang teguh kebenaran firman sampai di akhir. Dan kami tahu bahwa kemenangan, kebahagiaan, kemuliaan pasti terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Terpuji nama-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Ada sukacita? Ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana siapkan hati ya untuk menerima panggilannya Tuhan. Kita percaya bahwa dalam hidup saudara dan saya ya, terima kasih buat setiap ucapan, doa ya, yang semuanya sudah diberikan buat saya ya, surprise, wow ya, saya merasa terharu, begitu banyak ucapan sampai malam, sampai tadi pagi, baik itu melalui WhatsApp, baik itu melalui Instagram, itu masih ya, saya mengucap syukur sama Tuhan bahwa Tuhan sudah kasih saya usia kepala 5 ya. Katanya separuh abad. Tapi percaya usia kepala 5 di mana saya mendapat peneguhan firman yang tadi pagi saya sudah posting di 1 Petrus bahwa hidup saya Tuhan pakai untuk perkenanan membangun satu jemaat ya yang luar biasa bersama Tuhan. Kita percaya hari ini tidak usah takut dengan setiap proses yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita sebagai anak Tuhan, kita tidak mengerti kenapa semua ini harus terjadi. Tapi yang pasti kita percaya bahwa ketika kita siap menerima panggilannya, ya panggilan Tuhan memang tidak gampang, saudara. Waktu saya terima panggilan Tuhan, saya juga tidak mengerti sampai di titik ini. Tapi kalau orang tanya, prosesnya luar biasa. Tapi ketika proses luar biasa, hari ini saya mengucap syukur buat semua yang terjadi karena Tuhan mempercayakan saya jiwa-jiwa yang luar biasa ya. Itu sebabnya yuk kita belajar sama-sama ya. Yohanes 12 ayat 25 sampai 26 ya. Yohanes 12 ayat 25 sampai 26. Kita baca sama-sama. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya ya. Jadi jangan mencintai apapun di dunia ini selain kita memberikan hati kita, cinta kita sama Tuhan. Banyak orang tanya, Bu Eli, bagaimana rasanya ditinggal suami, tidak dicintai selama bertahun-tahun ya. Saya cuman berkata, buktinya saya sukacita, buktinya hidup saya juga tidak menderita. Kenapa? Karena saya tahu bahwa dalam hidup saya punya rasa cinta satu, yaitu Tuhan. Itu sudah lebih dari cukup. Dan ketika cinta Tuhan atas hidup saya sudah merasa GR. Saya terlalu bangga ketika hidup saya dicintai Tuhan. Walaupun dulu dicintai mati suami, ya. Tapi saya bersyukur hari ini kalau Tuhan cinta, pilih hidup saya di dalam panggilannya, melewati masa-masa yang tersulit sekalipun, kebaikan kemurahan Tuhan belaka selalu terjadi. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ya, saudara tidak perlu mencintai apapun, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Lihat ya, kita semua siapa sih yang tidak kepingin hidup di kekekalan? Kita pasti mau. Makanya tidak usah cinta apapun yang ada di dunia ini. Izinkan kalau kita hari ini kehilangan, kerugian, kesakitan, dan itu masih dilanjutkan, proses kehilangan dilanjutkan, rasa sakit dilanjutkan, kerugian dilanjutkan, itu berarti kita percaya hari ini kita sedang menggenapi kehendak dan panggilannya. Maka jaminannya, bonus-bonus di dunia pasti dapat. Yang terutama yaitu memperoleh hidup yang kekal.
Jadi jangan meragukan hidup yang kekal ya. Firman Tuhan banyak kali berkata memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada hidup yang kekal. Karena yang di dunia ini akan kita tinggalkan besok bisa. Sejam kemudian bisa. Tapi kita tidak perlu takut sebagai anak Tuhan. Kalaupun visa hidup kita habis berakhir di dunia, jaminan orang benar adalah memperoleh hidup yang kekal. Ya, lihat kata-kata berikutnya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Itu sebabnya kita jangan takut kalau Tuhan sudah pilih hidup saudara untuk melayani, mengikut Kristus memang tidak mudah. Karena mengikut Kristus standarnya adalah pikul salib, sangkal diri setiap hari. Itu sebabnya yuk kita baca sama-sama ya. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Kita percaya bahwa dalam kehidupan ini, siapa yang tidak kepingin dihormati oleh Bapa? Karena kita hari ini siap menerima panggilan Kristus. Kita siap untuk melayani Tuhan, menerima panggilannya, mengikut Dia, melayani Tuhan. Apa yang jaminannya sudah memperoleh hidup yang kekal, masih dihormati oleh Bapa. Pastikan kita ini jangan merasa gini, orang benar itu susah Bu Eli, enak jadi orang biasa-biasa aja. Makin saya hidup dalam kebenaran makin susah, makin tidak lihat jalan Bu Eli. Ya jelas, karena kita ini sedang ditunjukkan Tuhan itu sebelum dihormati posisi kita sebagai bangsawan itu tadi. Seperti khotbah saya beberapa hari yang lalu. Kita ini ternama, terhormat, terpuji. Dijadikan bangsawan. Di hadapan Tuhan kita terhormat, terpuji, termulia. Siapa yang tidak mau saudara? Kita mau dihormati oleh Bapa, itu sudah posisi yang luar biasa. Siapa kita kalau kita hari ini dijadikan posisi di pemandangan Tuhan sebagai seorang yang bangsawan, kita dihormati oleh Bapa karena kita mau melayani Tuhan, karena kita mau mengikut Tuhan ya. Melayani Tuhan, mengikut Tuhan dan berkorban untuk Tuhan. Itu sebabnya siapkan hatimu. Tidak gampang. Melayani Tuhan tidak gampang. Jujur, saya sering ngomong sama orang-orang sekitar saya. Ikut dunia sosialita, tidak sekaget-kaget dunia pelayanan. Wow, dunia pelayanan, melayani Kristus, kagetnya luar biasa. Dunia sosialita, dulu saya tidak sekaget-kaget waktu saya mengikut Kristus, melayani Tuhan. Sangkal diri, sakit luar biasa. Dunia sosialita mau marah-marah saudara, mau maki-maki orang. Mau hidupnya balas kejahatan, balas saja. Siapa saya? Itu dulu. Dunia sosialita tidak pernah banyak mikir-mikir perasaan orang saudara. Tidak perlu kata maaf saat kita nyakitin orang. Tapi ketika kita mengikuti dunia pengikut Kristus, melayani Tuhan, kaget saudara. Disuruh bisu, tuli, buta, sudah ngampuni, sudah mengasihi, masih terus disakiti. Tapi firman Tuhan tetap berkata, teruslah mengasihi tanpa syarat, mengampuni tanpa batas. Itu tidak gampang saudara. Kagetnya luar biasa saudara. Waktu melayani Tuhan, sudah hidup di dalam pelayanan, sudah berusaha yang terbaik, masih dihakimi orang sesama anak Tuhan. Tidak gampang saudara. Berapa kali hanya karena penghakiman anak Tuhan, saya sudah kepingin mundur dari pelayanan. Saya sudah berkata gini, tidak sanggup Tuhan, terlalu besar penghakiman buat saya. Padahal saya benar-benar hanya mau taat, tapi saat saya taat, saya justru dihakimi orang. Ya, saya cuma berkata, Tuhan, hidup dalam melayani, mengikut Kristus, itu kaget-kagetnya luar biasa. Tapi pastikan hari ini, siapkan hatimu. Itu tadi, melayani Tuhan, mengikut Tuhan, berkorban buat Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, melayani Tuhan, siapkan hati. Mengikut Kristus, siapkan hati. Pikul salib, sangkal diri, berkorban buat Tuhan. Hari ini,
Engkau sudah setia, sudah beri perpuluhan, sudah beri waktumu untuk melayani Tuhan, baca firman, berbuat baik, mengampuni, mengasihi, mengucap syukur. Tapi hidupmu tidak senikmat orang fasik. Hidupmu tidak senikmat bagaimana orang yang merusak rumah tanggamu bisa beria-ria di atas angin. Mengucap syukurlah. Pesan Tuhan hari ini, yuk kita mau tetap setia melayani Tuhan, mengikut Tuhan, berkorban buat Tuhan. Itu siapkan hati saudara. Hari ini tidak usah lihat masalahmu, tidak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Ketika saudara mau melayani, mengikut Kristus dan berkorban buat Tuhan, saudara sedang dalam perjalanan, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Dan saudara sedang dijadikan bangsawan, dihormati oleh Bapa. Luar biasa. Siapa sih yang tidak kepingin kita nanti kalau pulang ke rumah Bapak? Orang yang dihormati dengan orang yang tidak itu beda, saudara. Pasti beda. Yang namanya hak waris semuanya. Maukah saudara, walaupun hari ini sesulit apapun, saya ketika merasakan, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, lihat ya Tuhan, saya ini kok tidak adil sih Tuhan. Orang lain saya konseling, ya orang lain pulih Tuhan. Saya mana, saya tambah parah Tuhan. Orang lain sudah kesaksian, saya mana Tuhan, saya mana. Dulu saya seperti itu. Tapi ketika Tuhan berkata dalam hidup saya, Eli, kalau aku belum pulihkan masalahmu, yang jadi pertanyaan, apakah engkau akan berhenti mengikut aku, melayani aku, dan berkorban buat aku? Bukankah firmanku di Kolose 3 ayat 23 berkata, segala sesuatu yang engkau lakukan adalah untuk aku, bukan untuk suamimu. Kalau itu dilakukan buat aku, masakan hanya karena masalah belum selesai, masalahmu tambah parah, suamimu tambah parah, engkau berhenti melayani aku, engkau berhenti mengikut aku, dan engkau berhenti berkorban buat aku. Itu sebabnya ketika firman ini tertanam dalam hidup saya, ketika saya tahu hidup tentang Tuhan, bukan hidup tentang Eli, di situ saya mulai mengambil satu keputusan. Aku akan menyiapkan hatiku untuk menerima panggilan Kristus. Seburuk apapun aku tetap mau. Amin saudara. Yuk kita lihat ya, bagaimana ayatnya di Yakobus 1. Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Kita baca sama-sama dulu ya. Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Kemarin saya dapat firman pada waktu hari ulang tahun saya ya. Paginya sebelum saya dapat peneguhan tentang pelayanan, paginya saya itu ngomong gini sama Tuhan. Oh bukan pagi, hampir jam 12 malam. Saya bilang gini, Tuhan, ayo Tuhan kasih saya kado spesial. Saya mau dapat firman Tuhan tentang apa hadiah Tuhan atas hidup saya ya. Saya bilang gitu. Ternyata saudara, Tuhan kasih saya ayat Matius 5 ayat 16 dan Yakobus 1 ayat 18. Saya bacakan ya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Oh, ternyata Tuhan bilang gini, aku tetap punya keinginan, bukan sekedar masalah yang kau targetkan, bukan sekedar berkatku, tapi hiduplah terus jadi terang, supaya kebaikanmu, supaya proses hidupmu diketahui oleh banyak orang, dan orang memuliakan aku. Yakobus tiba-tiba dibuka lagi, Yakobus 1 ayat 18, kita baca ya. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saya kaget dan Tuhan berkata gini, nak, aku tidak memberikan janji yang sesuai dengan yang seperti orang ikut Kristus enak hidupnya. Tapi di hari ulang tahunmu ini, aku sedang menjadikan engkau semakin seperti berlian yang semakin kinclong, Tuhan berkata. Semakin bercahaya hidupmu. Hidupmu semakin jadi pedoman, menjadi teladan buat orang banyak. Dan aku sedang menjadikan engkau sebagai anak sulung di antara semua ciptaan. Wow,
Saya berkata, thank you Tuhan buat firman kado yang spesial. Aku tetap akan menjalankan panggilan-Mu. Dan pada waktu berdoa malam, saya sambil menyembah Tuhan tengah malam ya. Di atas jam 12 saya nyembah Tuhan, saya sambil melakukan langkah, siap komandan, siap. Saya bilang sama Tuhan, siap, saya akan jadi terang-Mu. Saya akan jadi anak sulung-Mu Tuhan. Saya akan hidup jadi berkat. Saya sudah tidak lagi memusingkan dengan keadaan dunia, karena saya tahu bahwa Tuhan yang terbaik sudah ada di dalam hidup saya, dan saya siap menjawab panggilan Tuhan di tahun-tahun yang akan datang. Yuk kita lihat ayatnya, Yesaya 42 ayat 6 dan 7 ya. Yesaya, jadi hari ini yang belum selesai masalahnya, yakinlah panggilan Tuhan semakin jelas. Saya mengalami proses yang berat. Di situ saya melihat panggilan Tuhan dalam hidup saya semakin dipertajam. Semakin kepekaan saya dipertajam, semakin kepercayaan Tuhan untuk saya menggembalakan PD Victory semakin dipertajam. Saya tidak tahu, kemarin ada seorang ibu ya yang kesaksian. Dia bilang gini, Bu Eli, saya akan segera menerbitkan sebuah buku. Lihat ya, ibu-ibu ini ternyata punya talenta yang luar biasa. Ketika hidupnya disakiti dan dia berespon benar, ternyata ketika manusia itu makin diperas, semakin keluar sarinya, saudara. Itu satu karya, dan saya ketika kemarin ditunjuki sekedar slide depannya, saya merasa Tuhan, betapa ibu-ibu ini kalau tidak lebay, mungkin siapapun saudara, bukan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau tidak lebay, ternyata di balik panggilan Tuhan, itu akan memunculkan siapa saudara. Saudara akan melihat betapa terang Tuhan itu semakin bercahaya. Saya sendiri tidak kaget melihat kepercayaan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Itu bukan saya. Pribadi saya bukan seperti ini. Sesungguhnya saya sudah tidak mampu lagi. Tapi ketika saya tetap taat, ikuti panggilannya. Yesaya 42 ayat 6. 7 ya, ayat 6 sampai 7. Aku ini Tuhan Allah telah memanggil engkau untuk maksud. Itu ya sebabnya, yuk siapapun hari ini yang dipanggil lewat proses keuangan, lewat rumah tangga, proses kebangkrutan, proses perselingkuhan, proses sakit penyakit, saudara dan saya tidak perlu takut. Semua ini untuk maksud penyelamatan ya. Telah memegang tanganmu, lihat ya, aku telah membentuk engkau. Yang kedua, dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi jelas ya saudara, hari ini panggilan Tuhan itu memang tidak enak. Saudara melayani, mengikut Tuhan, berkorban buat Tuhan, itu tidak enak. Tapi di balik semua ini, kita tahu bahwa maksud Tuhan bukan memalukan hidupmu, bukan menciptakan aib seperti saya ketika proses orang berkata hidup saya penuh aib. Tapi bukan maksud Tuhan. Karena ada 3 maksud siapkan hati saudara dan saya, yaitu 3. Yang pertama itu penyelamatan. Yang kedua yaitu pembentukan. Dibentuk, Tuhan berkata, aku telah membentuk engkau. Yang ketiga, terang dan garam bangsa-bangsa. Artinya terang dan garam dunia. 3 hal yang saya akan bahas supaya saudara dan saya tahun depan saudara akan semakin yakin bahwa panggilan Tuhan melalui proses yang makin hari mungkin bertambah berat. Saudara tidak perlu lagi lari dari prosesnya Tuhan. Saudara akan semakin yakin dan saudara berkata gini, siap Tuhan menjawab panggilan Tuhan sebagai orang yang dihormati, sebagai bangsawan. Baik saudara akan menikmati hidup hari ini yang diangkat Tuhan di surga kelak. Saudara tetap pada posisi sebagai pribadi yang dihormati oleh Bapa. Tangkap ya saudara, jadi jangan pernah hitung-hitungan dengan prosesnya Tuhan.
ambil semuanya, ambil paketnya. Saudara tidak usah pilih paket A, paket B, paket C, D, tidak enak dilewati, paket E diambil, tidak. Semua paket Tuhan itu selalu berujung dengan 4K. Seringkali saya putar ini, 4K, jangan lupa, kemuliaan, kebahagiaan, ya, kemenangan dan keindahan. Kemuliaan, kebahagiaan, kemenangan, keindahan itu selalu menjadi paket orang benar. Sebaliknya kalau saudara keluar dari proses juga menghadapi 4K. Kebuntungan, kedukaan, kekalahan, kehancuran. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Tapi yang pasti janji dunia hanya janji belaka. Tapi janji Tuhan lewat firman yang disampaikan, dia tidak pernah membatalkan ketetapannya. Sekali dia berjanji, dia pasti genapi. Karena setiap janji itu didukung oleh sumpah. Amin, saudara. Yuk kita lihat satu persatu. Penyelamatan. Bagaimana saudara dan saya hari ini penyelamatan? Kita semua harus siap pada panggilan padang gurun. Kita tidak pernah bisa ngomong, Tuhan, aku tidak mau ketika aku keluar dari Mesir, aku mau langsung masuk tanah Kanaan. Tidak bisa, saudara. Ketika Tuhan bawa hidup saudara keluar dari Mesir, itu berarti Tuhan berkata, siap nak jalani padang gurun sebelum engkau sampai kepada tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Karena panggilanku di padang gurun itu akan membuat engkau dilayakkan. Yuk kita baca sama-sama. Jadi hari ini jangan pikir padang gurun itu hal yang tandus, kering, kerontang. Pastikan hari ini sebagai anak Tuhan melewati padang gurun. Pikirkan, yes, kesempatan menikmati, menjarah. Ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ada negeri yang berlimpah susu madunya. Ada sumber mata air di padang gurun. Ada sesuatu harta karun yang terpendam di padang gurun yang tidak kita lihat hari ini, tapi buat Tuhan dia sudah sediakan yang terbaik. Yuk kita baca sama-sama Imamat 26 ayat 12 sampai 13. Imamat 26 ayat 12 sampai 13. Yuk kita baca ya. Tetapi aku akan hadir, lihat ya, lewat keadaan padang gurun. Kalau itu panggilanmu hari ini, padang gurunnya makin tandus Bu Eli, makin panas, makin kering. Aduh Bu Eli, kuat dah? Pasti kuat. Karena Tuhan berkata, aku hadir di tengahmu. Itu sebabnya jangan berkata tidak kuat Bu Eli, bohong. Tuhan sendiri yang berkata, nak, aku hadir di tengah-tengah padang gurunmu. Lihat ya, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Itu sebabnya waktu Tuhan memanggil, posisi Tuhan tetap sebagai Allah, sang sutradara, dan saudara sebagai umat yang terpilih masuk dalam panggilannya. Tidak ada kata tidak kuat. Kalau kita sebagai Allah, sebagai sutradara, kira-kira saudara punya gambaran tidak? Pada waktu sutradara ini menetapkan skenario jalan cerita hidupmu, sutradara ini sudah punya ndak gambaran cerita? Oh, nanti proses ini bakal seperti ini, dan di tengah-tengahnya akan terjadi seperti ini. Kira-kira Tuhan sudah jelas enggak? Dia sudah tahu jelas pada waktu padang gurun terjadi, dia tahu sampai berapa episode saudara harus menyelesaikan menjalani padang gurun. Kita sebagai umat, kita sebagai pemain, kita tidak bisa ngomong gini sama Tuhan sang sutradara. Tuhan rubah aja. Padang gurunnya rubah Tuhan. Harusnya seperti ini, tidak bisa. Tapi percayalah, di tengah padang gurun dia tetap hadir. Dia tetap menjadi sutradara yang handal. Sekali-kali dia tidak akan pernah membawa arah hidupmu hancur. Dia tetap bertanggung jawab karena dia tidak akan mempermalukan dirinya sebagai sutradara yang handal. Sebagai Allah yang penuh kuasa, penuh kebaikan, yang berdaulat penuh atas kehidupan anak-anaknya. Dia tidak akan pernah lepas tangan, cuci tangan, diam, berpangku diri. Tapi ketika dia hadir, itu berarti Tuhan berkata, aku selalu turun tangan di dalam segala
padang gurunmu pasti untuk mendatangkan 4K. Kebaikan, pasti mendatangkan kemuliaan, pasti mendatangkan kemenangan dan keindahan. Itulah bagian Tuhan. Yuk kita baca. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ya, dari tanah Mesir kita tidak bisa ngomong, oh langsung aja Tuhan. Tidak usah lewat padang gurun, langsung jalan tol. Tidak bisa saudara. Lihat ya, supaya kamu jangan lagi menjadi budak. Itu tujuan Tuhan. Kenapa kita dimurnikan, dipanggil lewat padang gurun, supaya saudara dan saya tidak menjadi budak dosa. Lihat ya, aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Itu sebabnya, yuk kita semua siap. Tahun depan padang gurunnya saya tidak tahu, padang gurun saudara dan saya makin dibuat kering kerontang atau kita menemukan mata air secepat mungkin, saya tidak tahu karena saya bukan sutradara. Tapi percayalah, kalaupun itu tambah kering kerontang, Tuhan berkata, nak, percayalah aku tetap hadir dan aku sebagai Tuhan, engkau sebagai umatku yang aku akan bertanggung jawab. Aku tetap sutradara yang pegang kendali tinta ini. Tinta ini tidak akan berakhir dengan tulisan sad ending, tapi selalu happy ending. Aku cuman sedang membawa engkau supaya tidak jadi budak dosa. Keluar dari semua dosa-dosa, nikmat dosa, nyaman dosa, kompromi dosa, dosa kecil, tidak ada saudara. Dosa besar, dosa kecil tetap di pemandangan Tuhan adalah dosa. Yang kedua yaitu membuang kelemahan dan buah daging yang lemah, yang lebat. Jadi Tuhan sudah mematahkan kayu kuk, itu berarti Tuhan sedang membuang semua kebiasaan kita yang buruk, buah daging yang lebat yang dihidupi sekarang, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, dikit-dikit suka maki orang, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit takut. Itu semua sedang dibuang. Yang ketiga yaitu berjalan tegak sebagai orang benar. Berjalan tegak berbicara tentang punya iman yang teguh. Orang yang berjalan tegak itu menghadapi tantangan Goliat mau 10, mereka tidak akan takut. Bahkan mereka akan berkata gini, 10.000 sekalipun rebah di sisi kanan kiriku, aku tetap tidak akan takut. Aku siap menghadapi Goliat-Goliat di akhir zaman. Itu sebabnya 3 hal ini yang membuat saudara dan saya tidak perlu berkecil hati. Katakan sama Tuhan, Tuhan siap menjawab panggilanmu. Siapkan hati. Aku tetap melayani Tuhan, mengikut Tuhan, berkorban buat Tuhan. Amin. Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana pembentukan. Ya, pembentukan. Mazmur 66 ayat 10 sampai 12 ya. Mazmur 66 ayat 10 sampai 12. Kita percaya hari-hari ini saya banyak melihat kesaksian ya dari banyak beberapa ibu-ibu yang sudah menang ya. Mereka sudah sodorkan beberapa kesaksian dan kita akan jadwalkan tahun depan. Mereka rata-rata berbicara bahwa ketika mereka taat, semuanya menceritakan betapa Tuhan itu dahsyat. Tuhan memberikan ganti, Tuhan menyediakan hasil yang mereka tidak pernah pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya kita hari ini akan terus kuat. Yang pertama tadi dibawa pemurnian di padang gurun. Yang kedua yaitu siap hari ini, yaitu dimurnikan secara apa saudara? Melalui panggilannya, iman, karakter, dan hati. Saudara, kalau hari ini saudara mengalami proses, itu tidak lepas dari pemurnian iman, karakter, dan hati saudara. Karena tanpa iman, orang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa saudara serupa Kristus, Tuhan tidak mengenal saudara. Yang ketiga, Tuhan juga melihat hati. Karena hatimu itu yang dinilai oleh Tuhan. Kerendahan hatimu yang dinilai oleh Tuhan. Itu sebabnya kita baca sama ayatnya. Mazmur 66 ayat 10 sampai 12. Sebab engkau telah menguji kami ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Lihat ya, kita hari ini siap loh jawab panggilannya.
Padang gurun siap. Karena semua ini hanya buang dosa, buang buah daging yang lebat, supaya saudara jadi orang Kristen berjalannya tegak. Orang kalau tegak, iblis akan lari. Tapi kalau orang Kristen doyong gini, ini jadi sasaran iblis gampang. Begitu itu tembak intimidasi, saudara sudah hancur. Tapi kalau orang berjalan tegak, biarpun panah iblis memanah saudara, saudara akan tetap berjalan maju. Dan saudara akan cepat sampai ke garis akhir, yaitu menjadi finishing well. Amin. Jangan sampai saudara berakhir hidup di dunia hanya sekedar menang. Saya nggak mau. Hari ini kalau bisa selama ada kesempatan nafas kehidupan, saya akan mengambil paketnya Tuhan. Yang penting Tuhan berkata dihormati dan saya keluar lebih dari pemenang. Yuk kita baca ya. Sebab engkau telah menguji seperti memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Jaring itu masalah yang rumit, makin kacau ya, namanya jaring. Saudara cari jalan keluarnya enggak ketemu-ketemu. Seperti di dalam jaring masalah, saudara sedang terjaring hari ini. Yuk kita lihat. Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau ya telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Jangan takut ketika panggilannya untuk memurnikan karakter, iman, dan hati saudara. Percayalah, saudara akan dibawa sama Tuhan hingga bebas. Orang yang hari ini terjaring masalah hutang pasti bebas saudara. Tidak tahu cara Tuhan memberkati saudara. Saya kalau ditanya gimana Bu Eli caranya, saya tidak tahu. Tapi ada kesaksian yang saya membuat kaget, saya sudah sharingkan ya. Saudara, ada seorang ibu, bahkan dia berkata untuk bayar hutangnya sampai mati pun dia mungkin tidak sanggup. Tapi hari-hari yang dia lewati ternyata satu persatu Tuhan bisa pulihkan dengan caranya yang ajaib. Itu sebabnya saudara tidak perlu mikir kapasitasnya Tuhan. Kalau kapasitas otak saudara dan saya, kita tidak pernah tahu jalan solusi. Suruh mikir 2 plus 5 jadi 5.000. Sampai kedatangan Tuhan kedua kali, saudara tidak akan nemu solusinya. Tapi karena saudara disertai Tuhan yang hebat, saudara hari ini siap menerima panggilannya dimurnikan padang gurun. Percayalah, Tuhan selalu berkata ya, lewat api air panggilanku siap nak. Api ndak enak, hangus panas. Air ndak enak, ada yang hanyut. Mungkin keuangan, kekayaan, harga dirimu, pasangan hidupmu hanyut hari ini. Masa depanmu terlihat hanyut sepertinya. Tapi percayalah, kalau firman Tuhan berkata, nak, aku yang akan mengeluarkan engkau hingga bebas. Yakin aja, percaya saja. Urusan bebasnya gimana? Nggak usah dipikir. Kalau saya mikir urusan bebasnya suami saya dengan 2 anak, saya bisa gila saudara. 2 plus 5 jadi 5.000 itu bukan kapasitas pikiran manusia lagi. Kita tahu bahwa hasil itu kemampuan Tuhan 100%. Karena dia sudah tulis gimana solusinya. Dia sutradara, dia sudah menetapkan bahwa dari awal solusi yang dia berikan itu tidak pernah bisa saudara pikirkan. Tapi dia sudah sediakan di awal, dia tulis skenarionya di padang gurun. Saudara melewati hari ini tidak apa-apa, itu sedang pemurnian. Yuk 3 hal. Yang pertama, hadapi jaring masalah. Makin kompleks Bu Eli, iya. Makin rumit, iya. Tidak ada yang cerita sinetron yang bagus, itu ceritanya makin biasa-biasa. Saudara, tidak laku saudara. Pasti kalau sinetron sudah heboh, HBO, film yang masuk box office, pasti saudara dan saya sebagai pemain siap hadapi jaring masalah. Masalahnya makin rumit, makin kompleks, tidak ada jalan keluar. Tetaplah ikut pilihan mengikut Kristus, melayani, berkorban buat Tuhan. Tidak ada ruginya saudara. Kenapa? Karena kita pasti dijamin bebas. Bebas, merdeka, merdeka, merdeka. Itu gambaran orang bebas. Jangan pikir masalah itu menghancurkan hidupmu. Suatu kali api dan air itu akan membuat saudara bebas. Karena yang janji, yang membebaskan kekuatan Tuhan, bukan kemampuanmu. Kemampuanmu sudah tidak berdaya. Jujur kalau saya
ada orang tanya, Bu Eli punya ide? Nggak punya. Sudah nggak punya. Ikut Tuhan itu bodoh-bodohan aja. Nolkan pikiran, itu jauh lebih baik. Karena memang yang punya kapasitas untuk menciptakan jalan keluar itu bukan kapasitas otak kita. Yang memang Tuhan tahu. Engkau tidak punya kekuatan seberapa. Tuhan tahu jelas. Kekuatanmu sudah tidak seberapa. Sudah habis, aku tahu. Itu sebabnya engkau perlu mengandalkan aku. Hari ini nolkan pikiran. Makanya ada khotbah saya. Cari khotbah saya. Istirahatkan pikiran. Saudara, pernah saya ceritai ada kesaksian orang yang punya hutang. Solusinya konyol, lucu, saudara. Orang ini bersaksi. Punya hutang, Tuhan bilang gini, nolkan pikiran, istirahatkan pikiranmu, jalan-jalan ke Jepang. Jalan-jalan, uangmu masih ada, pakai traveling ke luar negeri. Aku akan tunjukkan aku sebagai Tuhan Allah. Konyol enggak kelihatannya. Tapi ketika dia taat, sungguh saudara. Waktu dia refreshing, dia sudah mulai, Tuhan bilang gini, waktu nol pikiran, enggak usah mikir apa-apa. Berserah penuh, aku sedang buka jalan saat tiada jalan. Dia mengimani apa yang Tuhan bicarakan. Ternyata apa yang dipikir tidak masuk akal. Justru di tengah kepergiannya dia pulang. Ada orang yang melunasi hutangnya. Caranya siapa? Dia tidak tahu. Tapi ini pikiran kita harus dinolkan hari ini. Pikirkan yang baik. Pikirkan aja bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tidak usah pikir aneh-aneh saudara. Tidak usah pikir bunuh diri. Makan semua masih enak di dunia ini. Pikirkan tentang bagaimana hari ini. Untuk hidup tetap melayani. Mengikut Tuhan. Berkorban buat Tuhan. Sakit siap jawab panggilannya. Itu yang harus saudara lakukan. Yang kedua, jalani dan nikmati. Ya, ada proses yang bebannya berat. Itu tadi ayatnya. Mengenakan beban pada pinggang kami. Saudara harus jalani dan nikmati proses tahun depan yang memang bebannya makin tambah berat. Tidak jadi masalah. Yang pasti saudara pasti bebas kok. Hutangmu hari ini belum terlihat solusi, toko makin sepi dan penghasilanmu makin merosot, tapi bukan buat Tuhan. Di tangan Tuhan saat engkau nol pikiran, kita istirahatkan pikiran, ganti pikiran Kristus, ganti perasaan Kristus, tetap damai, tetap tenang, tetap perkatakan yang positif, perkatakan firman. Allahku pasti mencukupi kebutuhan orang benar. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan orang benar kelaparan, orang benar meminta-minta. Dia tahu apa yang saya butuhkan. Dia tahu apa yang harus dilakukan di masa-masa yang tersulit buat aku. Dia sudah tahu jalan hidupku. Katakan itu terus, saudara. Ketika itu menjadi perkataan pikiranmu nol, percaya hari-hari ini Tuhan berkata, nikmati aja, jalani beban yang makin berat, hadapi jaring masalah. Yang ketiga, yaitu ketika ada orang yang dibiarkan melintasi kepala kami, yaitu mengampuni saat disakiti. Percayalah, pemurnian hati yaitu mengampuni, mengasihi saat disakiti. Kalau saudara sudah bisa menikmati proses yang tambah berat, saudara bisa menikmati, menjalani, menghadapi jaring masalah, percayalah, pemurnian iman, karakter dan hati itu sedang terbentuk. Itu sebabnya saudara ketika sudah lulus janji Tuhan, aku sendiri yang akan membebaskan. Api dan air itu tidak akan pernah membakar, menghanyutkan engkau. Justru aku yang akan membebaskan. Keuanganmu, masalah rumah tanggamu, masalah baik apapun, masa depan yang suram, aku yang akan membebaskan. Saudara, kalau janji Tuhan, Tuhan sendiri yang membebaskan. Pertanyaannya, hari ini, saudara mau lari dari panggilannya Tuhan atau saudara tetap stay? Tinggal di dalam panggilannya, mengikut Kristus, melayani Tuhan, berkorban buat Tuhan. Lakukan itu, sakit tidak apa-apa. Saya selalu ngajarin ibu-ibu, kalau sakit tidak apa-apa, lakukan terbaik. Bukan buat suamimu, bukan buat wanita tobat. Tapi kalau engkau hari ini sakit Tuhan, tapi karena engkau tahu, aku sedang melayani Tuhan, aku sedang mengikut Tuhan, aku sedang berkorban buat Tuhan. Percayalah, Tuhan kelepek-kelepek saudara. Siapa yang tidak bisa memberi yang terbaik? Tuhan pasti bilang gini, ini anak yang dihormati Bapak, ini bangsawanku. Kita mau kan dapat status serata di
surga pasti ada pembedaannya. Yang bangsawan dengan yang biasa-biasa, yang punya imannya tidak sehebat kita, yang setia dengan panggilan hidupnya, pasti beda, saudara. Hak waris bangsawan beda dengan yang biasa-biasa, yang stratanya rakyat jelata. Saudara jangan pilih jadi rakyat jelata, syukur-syukur masuk surga. Kalau di dunia masih ada kesempatan hidup, kejar status jadi bangsawan. Lah di dunia aja saudara kejar status, tidak mau jadi rakyat jelata, maunya jadi bangsawan, maunya jadi terhormat, ternama, terpuji. Lah kenapa untuk hidup selamanya saudara tidak mau kejar itu? Karena saudara kejar nyaman di dunia yang cuman sementara. Kenapa saudara tidak kejar posisi ternama, terpuji, terhormat selama-lamanya memerintah bersama Yesus Kristus? Itu sebabnya pikiran kita hari ini yuk berubah. Jangan pikir kalau sudah setia sama Tuhan hidupnya malah enak-enakan. Tidak bisa, saudara. Mau kejar status bangsawan ya harus ada pengorbanan lebih dong. Harus siap dimurnikan sama Tuhan. Harus siap menjalani padang gurun yang jauh lebih berat karena upahnya beda. Itu sebabnya kita hari ini yuk ngucap syukur ya. Katakan sama yang susah-susah, aku bangsawan. Oh, terpuji, ternama, terhormat, dihormati Bapak. Wow, keren, keren. Tidak usah takut. Kalau orang lain sudah menghina hidupmu, katakan, aku lebih bangsawan nanti statusnya di surga. Apakah di bumi tidak didapat? Didapat, percayalah. Nanti upah di bumi juga akan dibedakan. Suatu kali tangan sutradara ini akan membedakan perbedaan seperti khotbah saya berminggu lalu, pasti dibedakan. Jangan takut, orang yang dibedakan Tuhan, arah hidupnya pasti naik jadi kepala, berhasil, beruntung. Yuk yang terakhir ya, jadi 3 hal: hadapi jaring masalah, yang kedua jalani dan nikmati proses berbeban berat, yang ketiga mengampuni saat disakiti. Itu sebabnya yuk terakhir, jadi terang dan garam dunia ya. Hari ini semangat saudara, meninggalkan tahun 2021, saya bersyukur sama Tuhan ya. Beberapa saat ini orang bilang gini, Bu Eli khotbahnya hari-hari ini menjelang tutup tahun, khotbahnya tentang kekuatan. Ya, karena kita butuh kekuatan. Kita bukan butuh berkat mujizat. Berkat mujizat itu pasti, saudara. Hari-hari ini yang kita butuhkan memang kekuatan untuk menghadapi Goliat yang lebih banyak, Goliat yang punya kekuatan lebih hebat di tahun depan. Tapi tidak usah takut. Yang menghadapi nanti bukan saudara berjalan sendiri, tapi Tuhan Allah hadir di tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya menghadapi Goliat kecil. Daud menghadapi Goliat, dia tahu bahwa kemenangan itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan saudara. Kita tidak mampu, saudara. Kalau saya ngukur dari kekuatan saya, kemampuan saya sudah stres bertahun-tahun. Tapi kalau ngukur dari kekuatan Tuhan, saya bisa punya percaya diri. Jalani panggilan Tuhan, siap. Tidak gitu, tidak sampai jadi hamba Tuhan, saudara. Tidak dipercaya Tuhan hari ini dengan banyak perkara besar. Itu sebabnya yuk miliki mental pemenang, mental bangsawan. Kita jadi bangsawannya Tuhan, statusnya wow, luar biasa ya. Ingat-ingat ya, terpuji, ternama, terhormat di hadapan Tuhan. Itu ada ayatnya kan di Mikha berapa itu? Kapan lalu saya khotbah? Yuk kita baca ayat terakhir, nanti waktunya tidak cukup. Filipi 2 ayat 15 dan 16. Filipi 2 ayat 15-16. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda ya. Bagaimana kita hari ini dijadikan, kenapa kita diproses beda dengan orang fasik? Kita yang makin taat diproses, kita yang makin rela, kita yang mau melayani, kita yang mau berkorban sama Tuhan. Jujur, pelayanan itu tidak gampang, saudara. Kalau saudara makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan mau lihat kualitas kita. Kenapa? Karena ketika kita dimunculkan, Tuhan mau kita muncul sebagai terang di dalam gelapnya dunia. Seperti firman yang saya dapat, hendaklah terangmu bercahaya, supaya orang melihat perbuatan baikmu dan itu memuliakan nama Tuhan. Ada berapa banyak orang Kristen karena tidak mau diproses, karena selalu lari dari proses,
karakternya. Haleluya, haleluya. Bagai orang Kristen tapi jahat, teganya luar biasa. Saya melihat beberapa curhatan ibu-ibu yang berkata, Bu, suami saya ini cinta Tuhan, melayani Tuhan. Saya tidak tahu hari-hari ini otaknya sudah error, Bu Eli. Jahatnya Bu Eli, tuega Bu Eli. Sudah bukan manusia lagi, saya pikir seperti iblis, seperti serigala benar-benar yang hendak menerkam saya dan anak-anak. Saudara lihat keadaan hidup hari-hari ini, betapa iblis dengan mudahnya mempengaruhi anak-anak Tuhan sampai tidak bisa jadi terang, malah jadi batu sandungan. Yuk kita baca Filipi 2 ayat 15-16. Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Hari-hari ini kita ini berdiri di angkatan yang bengkok hatinya. Orang sudah tidak bisa dilihat hatinya. Orang Kristen tapi hatinya busuk. Orang Kristen tapi hatinya penuh iri hati, penuh rancangan orang jahat. Jujur saya pernah juga disakiti dengan orang yang kenal Kristus, ya. Saya itu kaget, saudara. Orang yang ngomong haleluya, puji Tuhan, tapi penghakimannya jahat, saudara. Saya cuma ngomong sama Tuhan, ya sudahlah Tuhan, saya ngampuni, saya memberkati dia, sudah, tidak apa-apa. Saya juga tidak perlu penghakiman kok, biarin aja. Dia mau ngomongin saya apapun, sudah Tuhan, tidak apa-apa, ya. Saya cuma belajar untuk mengampuni saja, saya belajar mengasihi. Saya pikir ya, pada waktu itu saya dimaki-maki, saya lihatkan pengerja saya. Saya bilang, lihat nih loh kata-katanya. Sampai pengerja saya bilang gini, aduh kok berani ya Bu Eli ngata-ngatai Bu Eli hamba Tuhan seperti ini. Jawaban saya cuma simple, Tuhan Yesus memberkati kamu. Saya minta maaf kalau saya bersalah. Hari itu saya merendahkan diri, saya rendah hati, sampai pengerja saya gedek-gedek gini, ya ampun kok enggak takut. Saudara tahu, saya bukan menghakimi, saya enggak menghukum. Enggak lama kemudian saya dengar dia kena kanker stadium akhir dan sekarang sudah pulang ke rumah Bapak. Saya sendiri hanya hitungan berapa ya, setelah waktu memaki-maki hidup saya, hari itu cuman hitungan enggak sampai setahun, saudara. Tapi pada waktu dia berakhir, hidupnya berakhir, waktu dia sakit parah, saya sudah mendoakan dia. Saya sudah mengunjungi dia, saya sudah peluk dia, dan saya tahu bahwa ketika Tuhan panggil hidupnya, dia juga sudah beres. Ya, saudara, hari ini percayalah, kita ini hidup di angkatan yang bengkok hati. Saudara, hari ini jujur, saudara harus jaga hati. Kalau orang bengkok itu jahat enggak, saudara? Orang kalau bengkok hati itu jahatnya luar biasa. Orang kalau sudah motivasinya iri hati, ya mereka itu akan punya rancangan walaupun hidupnya haleluya, puji Tuhan, terpujilah Tuhan, baca firman Tuhan katam, tapi karena hatinya bengkok, itu pikirannya jelas bengkok, saudara. Nah, kita ini hidup dari hari ini di angkatan yang bengkok hati. Makanya jangan kaget kalau mertuamu misalnya makin jahat, suamimu makin jahat, teman dekat nusuk kamu dari belakang. Tidak usah kaget. Karena memang firman Tuhan berkata, kita ini hidup di zaman yang orang-orang bengkok hati. Tapi firman Tuhan mau saudara hari ini dimurnikan supaya hidupmu itu keluar. Tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela. Lihat ya, kita baca. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Pesan Tuhan, kita tetap bercahaya, jadi terang dan garam. Jangan ikut-ikutan membalas perbuatan orang yang bengkok hati. Orang bengkok hati itu jahat. Saudara tidak perlu balas kejahatannya karena terlalu emosi. Kita hari ini dipesan Tuhan, tetaplah posisi sebagai terang, bercahaya. Ya, yang kedua, lihat ya. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar kamu dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Siapa yang bilang ikut Kristus percuma, ikut Kristus percuma bersusah-susah? Ndak, saudara, ndak ada kata percuma ngikut Kristus. Saudara hidup di dalam angkatan yang bengkok hati, gelap. Hari ini pastikan jangan saudara yang kena jatuh, tapi pastikan saudara tetap posisinya sebagai terang dan garam dunia. 3 hal, saudara. Ya, hari ini hiduplah tiada beraib, bernoda, bercela di tengah angkatan yang bengkok hati. Yang kedua, hiduplah menjadi cahaya di antara
kehidupan dunia yang gelap ini, saudara, kita harus bercahaya kinclong. Orang lain ikut-ikutan, ya, orang lain balas kejahatan, saudara justru punya kehidupan yang berbeda, yaitu saudara justru makin baik dengan orang-orang yang bengkok hati. Saudara tetap melakukan kebenaran firman. Yang ketiga, pegang firman Tuhan supaya kita bisa bermegah pada hari Kristus. Kita mau kan nanti kalau harinya Kristus didapati kita tetap bermegah, kita tetap dilayakkan supaya kita jalannya masuk ke surga itu terbuka pintunya. Jangan bermegah karena saudara puas bisa balas orang yang jahat. Saudara bermegah atas diri saudara, saudara kejar kaya, bermegah di atas kekayaanmu, di atas kesuksesanmu. Tapi pada hari Kristus saudara tidak bermegah. Justru Tuhan muntahkan saudara, enyahlah, Tuhan tidak kenal. Engkau hai pembuat kejahatan, saudara akan menyesal, itu pun tidak ada jalan. Kalau pilihanmu sudah enyahlah, masuk ke jurang maut, mau nangis darah pun seperti Lazarus dengan orang kaya berkata, nak, tidak bisa. Ada jurang pemisah antara Lazarus dan orang kaya. Itu sebabnya hari ini selama masih ada nafas, yuk siap jawab panggilannya. Karena Tuhan mau jadikan saudara garam dan terang dunia di tengah angkatan yang bengkok hati, dunia yang gelap tetap jadi cahaya. Saudara tetap tidak beraib, bernoda, bercela. Jangan buat celah di hatimu. Sudahlah, kalaupun mereka jahat, engkau sudah baik. Tetaplah jadi terang dan garam. Tidak usah ikut-ikutan dunia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara tunggu dibalas baik, tidak usah. Berikan senyum. Makanya kenapa saya selalu berkata, nah ayo orang Victory semua yang ngikuti live saya, mulai banyak belajar senyum. Kasih senyum, kasih gigi gitu ya, sama mertua, mumpung masa Natalan. Bereskan, sudah bereskan. Celah ini loh, aib, celah yang di hati ini bereskan. Beri senyum sama mertua, sama ipar, sama orang yang menusuk hidupmu dari belakang. Beri dia senyum sudah ya. Kita mau jadi terang dan garamnya dunia, yaitu tetap jadi cahaya. Saudara tidak usah ikut-ikutan dunia, tipu sana tipu sini, jadi istri orang, simpanan orang. Kok enak Bu Eli, yaitu ikut-ikutan cerai, gaya hidup dunia, mumpung masih 30 tahun. Saya pernah dengar saudara, ada satu komunitas ya, di bawah umurnya 30 tahun. Saya lihat Tuhan itu hatinya tidak hancur gimana. Dia bilang gini, Bu Eli, ada satu komunitas dan saya diajak. Komunitas ini rata-rata umur 30 sampai 35 dan mereka cantik-cantik Bu Eli. Rata-rata istrinya suami orang kaya. Tapi mereka punya prinsip, kaget Bu Eli. Gimana prinsipnya? Kalau suami berani main-main, macam-macam jahat, kita punya kekuatan yaitu cerai langsung. Mumpung kita laku. Dan rata-rata di dalam komunitas ini memang banyak orang yang mengenal. Saudara, betapa konyol kalau hidup hanya bermegah di atas harga dirimu. Karena engkau cantik, karena engkau masih 30, 35, masih punya nilai jual yang tinggi. Tapi di mata Tuhan, pada waktu hari Kristus, engkau tidak bisa bermegah lagi. Sementara yang orang seperti Bu Eli, setia sama satu pasangan, ya. Mungkin seperti siapa yang bergabung, Lisa, setia sama mertua, walaupun dianggap keset ya. Mungkin siapapun yang bergabung siang ini yang tetap menunjukkan eksis sebagai terang dan garam dunia. Wow. Orang lain akan ketakutan menghadapi hari Kristus. Tapi buat saudara dan saya bermegah. Jadi bangsawan, orang yang dihormati, dapat tempat spesial, memerintah bersama Bapa di surga. Itu loh jaminan. Kalaupun besok visa hidupmu mati, saudara tenang, sudah dapat tempat. Tempat bukan sekedar untuk rakyat jelata, bangsawan, dihormati, bermegah pada hari Kristus, saudara. Yuk, miliki mental ini, saudara. Siap jawab panggilannya. Saya sudah selesai. Ya, 3 hal jadi geram, yaitu hidup menjadi
berkat, yaitu tiada beraib, bernoda, bercela di angkatan bengkok yang hati, hiduplah menjadi cahaya di tengah dunia yang gelap, tetap pegang teguh firman Tuhan supaya kita bisa bermegah pada hari Kristus. Yang pertama tadi apa? Kita ulangi setelah itu selesai ya. Yang pertama, kita semua hari ini siapkan hati, rela melayani Tuhan, mengikut Kristus, berkorban buat Tuhan, tidak lihat hasil. Sudah melayani seperti saya, orang lain pulih, saya bonyok, orang lain pulih, kesaksian saya bonyok. Terima kasih Tuhan, saya tetap rela, saya tetap mau melayani Tuhan, mengikut Tuhan, berkorban buat Tuhan. Saya tidak hitung-hitungan saudara. Saya percaya hari ini Tuhan jawab panggilan saya. Saya masuk padang gurun yang makin kering bertahun-tahun, tidak ada pengharapan. Tapi di tengah padang gurun itu saya tahu Tuhan mau membebaskan saya dari budak dosa, dari buah daging saya yang lebat, dari kelemahan saya, kebiasaan buruk saya. Yang ketiga, supaya saya berjalan tegak sebagai orang benar. Yang kedua, waktu saya dimurnikan secara karakter iman, yaitu untuk menghadapi jaring masalah yang makin rumit kompleks, saya siap tetap menjawab panggilannya. Yang kedua, jalani dan nikmati proses yang makin berbeban berat. Yang ketiga, mengampuni saat disakiti. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. Pesan saya tetap kuat saudara ya. Hari-hari ini jangan banyak minta Tuhan berkatnya, tapi mintalah kekuatan. Saya hanya minta kekuatan setiap hari bersama Tuhan. Saya tidak pernah minta hasil. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan sudah pegang hasil akhirnya happy ending. Tidak perlu saya mempercepat waktunya Tuhan, supaya saya makin bisa bermegah pada hari Kristus, supaya kebangsawanan saya dihormati Bapa semakin berlimpah-limpah. Itu sebabnya saya tidak pernah menuntut hasil. Saya selalu berkata, aku siap menjawab panggilanmu. Aku siap melayani Tuhan. Yuk melayani Tuhan. Yang mau kesaksian tidak usah tunggu masalah selesai. Kekuatan yang saudara bagikan itu sudah menjadi saksi buat banyak orang yang hari-hari ini butuh kekuatan. Saya waktu jadi hamba Tuhan, apakah saya menyaksikan bagaimana hidup saya sudah dipulihkan secara luar biasa? Tidak. Tapi betapa banyak orang hari ini melihat proses hidup saya menjadi kuat, memuliakan nama Tuhan karena saya berbagi kekuatan. Itu yang menjadi kesaksian hidup yang banyak orang hari-hari ini secara tidak langsung mereka berkata, terima kasih Bu Eli, lewat kehidupan Bu Eli hari ini saya melihat terang Kristus. Yuk berdoa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua firman ini dalam tanganmu, akan menjadi kekuatan. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah keuangan diberkati, masalah sakit penyakit, pemulihan rumah tangga terjadi. Biar kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkati, percaya. Amin. God bless, sampai ketemu. Happy weekend.